Sessions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. All I need is if they say I'm coming through. Pengertian tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang materi genetiknya atau DNA-nya telah dimodifikasi dengan cara memasukkan gen dari organisme lain menggunakan teknik rekayasa genetika, sehingga tanaman tersebut memiliki sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki secara alami, yaitu proses pemindahan gen tertentu dari satu organisme lain yang tidak harus satu spesies. Tujuan pembuatan tanaman transgenik. Tujuan yang pertama yaitu untuk melindungi tanaman dari kerusakan akibat organisme pengganggu atau OPT, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Hal ini menciptakan sistem pertanian yang lebih ekonomis, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu tahan herbisida. Tujuan utama dari pengembangan tanaman tahan herbisida, sering disebut tanaman toleran herbisida, adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan gulma pada budidaya pertanian. Tanaman ini direkayasa agar tidak mati atau tidak rusak ketika disemprot dengan herbisida spektrum luas, sehingga gulma di sekitarnya dapat dibasmi tanpa mengganggu tanaman budidaya. Yang ketiga, tahan kekeringan. Tujuan utama dari pengembangan atau penggunaan tanaman tahan kekeringan atau drought toleran adalah untuk memastikan kelangsungan hidup tanaman, menjaga produktivitas pertanian, dan menghemat sumber daya air dalam kondisi ketersediaan air yang terbatas atau musim kemarau panjang. Yang keempat, meningkatkan kandungan gizi. Tujuan utama meningkatkan kandungan gizi dalam tanaman transgenik atau biofortifikasi adalah untuk mengatasi kelaparan tersembunyi, kekurangan mikronutrien, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara global. Langkah ini bertujuan menyediakan nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, dan protein yang lebih tinggi pada makanan pokok. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan hasil panen. Tujuan utama meningkatkan hasil panen dalam tanaman transgenik adalah untuk memaksimalkan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan populasi global yang terus bertambah, meningkatkan efisiensi lahan, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama, penyakit, dan cekaman lingkungan. Proses tanaman transgenik. 1. Identifikasi dan isolasi gen yang diinginkan, seperti menentukan sifat yang ingin ditambahkan, misalnya tahan hama, tahan herbisida, atau kandungan gizi tinggi. Mengidentifikasi gen yang mengontrol sifat tersebut dan mengisolasi gen menggunakan teknik biologi molekuler. Contohnya, gen BT dari bakteri Bacillus thuringiensis yang membuat tanaman tahan terhadap serangga. 2. Penyisipan gen ke dalam vektor, yaitu gen yang telah diisolasi dimasukkan ke dalam vektor atau pembawa gen. Vektor yang sering digunakan adalah plasmid dari bakteri Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, gen dirangkai dengan promoter agar dapat diekspresikan dalam sel tanaman. Yang ketiga, transformasi gen ke sel tanaman. Ada dua metode utama. Yang pertama, metode Agrobacterium. Menggunakan Agrobacterium tumefaciens untuk mentransfer gen ke dalam sel tanaman. Yang kedua, metode biolistik atau gene gun. DNA ditembakkan ke sel tanaman menggunakan partikel emas atau tungsten berlapis DNA. Keempat, seleksi sel yang berhasil ditransformasi. Sel yang berhasil menerima gen ditumbuhkan dalam media seleksi. Biasanya digunakan gen penanda, misalnya tahan antibiotik, untuk memastikan banyak sel yang berhasil yang tumbuh. Kelima, regenerasi tanaman. Sel hasil transformasi dikembangkan melalui kultur jaringan. Sel tersebut tumbuh menjadi tanaman utuh yang membawa gen baru. Keenam, uji ekspresi dan stabilitas gen. Menguji apakah gen benar-benar aktif dan menghasilkan sifat yang diinginkan. Ketujuh, uji keamanan dan regulasi. Uji keamanan pangan dan lingkungan. Evaluasi sebelum dilepas secara komersial. Contoh tanaman transgenik yaitu jagung BT atau tahan hama, kedelai tahan herbisida, dan padi emas atau golden rice.
Nah, materi selanjutnya yaitu contoh tanaman transgenik. Yang pertama ada jagung BT atau BT corn. Jagung BT adalah jagung yang disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis sehingga tahan terhadap serangga dan hama. Gen dari bakteri tersebut menghasilkan protein BT yang beracun bagi serangga tertentu, tetapi aman bagi manusia. Saat ulat memakan jagung, sistem pencernaannya rusak dan hama mati, sehingga tahan terhadap serangga hama. Dan yang kedua ada padi emas atau golden rice. Padi emas adalah hasil rekayasa genetika yang mengandung beta-karoten atau prekursor vitamin A. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan vitamin A yang dapat menyebabkan kebutaan, terutama pada anak-anak. Ada beberapa manfaat padi emas yaitu meningkatkan asupan vitamin A dan membantu mencegah gangguan penglihatan. Dan yang terakhir ada kedelai tahan herbisida atau Roundup Ready soybean. Kedelai ini tahan terhadap herbisida tertentu seperti produk dari perusahaan Monsanto. Tujuannya adalah agar petani dapat menyemprotkan herbisida untuk membunuh gulma tanpa merusak tanaman kedelai. Kelebihan tanaman transgenik. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Tanaman transgenik dapat memiliki hasil panen yang lebih tinggi dan lebih stabil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman transgenik dapat mengurangi penggunaan pestisida, sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesehatan manusia. Yang ketiga, ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tanaman transgenik dapat memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen. Yang keempat, peningkatan keamanan pangan. Tanaman transgenik dapat memiliki keamanan pangan yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi risiko keracunan makanan. Yang kelima, ketahanan terhadap lingkungan. Tanaman transgenik dapat memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang ekstrim, seperti kekeringan, banjir, atau tanah yang asam. Yang keenam, pengembangan varietas baru. Tanaman transgenik dapat digunakan untuk mengembangkan varietas baru yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap lingkungan. Yang ketujuh, peningkatan kualitas. Tanaman transgenik dapat memiliki kualitas yang lebih baik, seperti rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Yang kedelapan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Tanaman transgenik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti air dan pupuk, sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan. Kekurangan tanaman transgenik. Kekurangan utama tanaman transgenik meliputi resiko lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan munculnya gulma super. Resiko kesehatan seperti ini berpotensi alergi, serta dampak sosial ekonomi berupa ketergantungan petani pada benih komersial yang mahal. Selain itu, tanaman ini dapat memicu ketidakseimbangan ekosistem dan mengancam serangga non-target. Berikut adalah rincian kekurangan tanaman transgenik. Dampak lingkungan dan ekosistemnya, gulma super dan hama resisten. Penggunaan terus-menerus memicu hama sasaran mengembangkan resistensi kekebalan terhadap racun tanaman dan herbisida dapat menciptakan gulma baru yang lebih kuat. Penurunan keanekaragaman hayati. Tanaman transgenik cenderung mendominasi menyebabkan tanaman lokal punah dan mengikis plasma nutfah. Terakhir, polisi gen atau aliran gen. Gen transgenik dapat berpindah ke tanaman liar atau non-transgenik di sekitarnya yang mengganggu ekosistem alami. Selanjutnya ada resiko kesehatan manusia. Potensi alergi baru. Transfer gen asing dapat memicu reaksi alergi baru pada manusia yang mengonsumsinya. Dan transfer gen resistensi antibiotik. Dikhawatirkan gen penanda resistensi antibiotik dalam tanaman GMO dapat berpindah ke bakteri dalam usus manusia. Dampak sosial dan ekonomi. Ketergantungan petani. Petani seringkali tidak dapat menyimpan benih untuk musim berikutnya dan harus membeli benih baru yang lebih mahal dari perusahaan.
Dan komersialisasi pertanian, fokus pada keuntungan komersial, dapat meminggirkan praktik pertanian tradisional. Terakhir yaitu kerusakan tanah. Residu tanaman transgenik tertentu seperti kapas B+, dapat merusak mikroorganisme di dalam tanah yang berpotensi mengurangi kesuburan tanah jangka panjang. Isu dan tantangan tanaman transgenik. Tanaman transgenik atau organisme hasil rekayasa genetika (GMO) menawarkan solusi untuk produktivitas pertanian, namun pengembangannya diiringi oleh berbagai isu dan tantangan yang kompleks. Isu-isu ini mencakup aspek lingkungan, kesehatan, manusia, sosial ekonomi, hingga regulasi. Yang pertama, isu lingkungan dan ekologis, seperti pencemaran genetik atau gen flow, yaitu serbuk sari dari tanaman transgenik dapat menyerbuki tanaman konvensional atau liar, menyebabkan perpindahan gen yang tidak diinginkan dan beresiko merusak plasma nutfah asli. Selanjutnya, penurunan keanekaragaman hayati, yaitu dominasi tanaman transgenik secara luas dapat menggantikan varietas lokal dan mengurangi keberagaman hayati di ekosistem pertanian. Yang kedua, isu kesehatan manusia, seperti potensi alergenisitas, yaitu penyisipan gen asing dapat memicu reaksi alergi baru pada manusia yang mengonsumsi produk tersebut. Selanjutnya, ketidakpastian dampak jangka panjang, yaitu meskipun belum ada bukti ilmiah pasti yang menyatakan GMO berbahaya, kekhawatiran masyarakat mengenai dampak jangka panjang terhadap kesehatan masih tinggi. Selanjutnya, resistensi antibiotik, yaitu ada kekhawatiran bahwa penanda gen atau marker genes resistensi antibiotik yang digunakan dalam proses rekayasa dapat berpindah ke bakteri di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, tantangan sosial ekonomi dan etika, mencakup seperti ketergantungan petani. Benih transgenik biasanya dilindungi hak paten atau IPR yang dimiliki perusahaan multinasional, membuat petani tergantung pada perusahaan tersebut dan meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya, ancaman bagi pertanian organik. Kontaminasi serbuk sari transgenik dapat menyebabkan produk organik kehilangan sertifikasinya. Selanjutnya, isu etika dan agama. Adanya kekhawatiran etis tentang memainkan peran Tuhan atau mengubah susunan genetik alami suatu organisme. Yang keempat, tantangan regulasi dan teknis. Mencakup seperti regulasi yang ketat dan kompleks. Setiap negara memiliki regulasi biosafety yang berbeda dan ketat, yang seringkali menghambat kecepatan komersialisasi tanaman transgenik. Selanjutnya, bomb and bust cycle atau resistensi hama. Patogen dapat beradaptasi dan mengatasi ketahanan tanaman transgenik seiring berjalannya waktu, menyebabkan tantangan dalam pengembangan varietas resisten yang tahan lama. Selanjutnya, penerimaan publik. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan makanan transgenik masih menjadi tantangan besar. Secara ringkas, tanaman transgenik memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Namun, pengembangannya menuntut analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan pengawasan regulasi yang ketat untuk mitigasi risiko. Setelah kita dengarkan penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman transgenik adalah hasil bioteknologi modern yang dibuat dengan cara menyisipkan gen tertentu ke dalam suatu tanaman untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Teknologi ini dikembangkan untuk meningkatkan hasil pertanian, ketahanan tanaman, serta kualitas gizi yang lebih baik. Jadi kayak tanaman custom ya, kita edit tanamannya biar kita dapat apa yang kita mau. Walaupun tanaman transgenik punya banyak manfaat, tapi jangan lupa, dia juga punya kekurangan. Dia menimbulkan berbagai isu, terutama terkait dampak lingkungan dan regulasi atau kebijakan pemerintah. Jadi, tanaman ini sebelum diedarkan, dia harus diuji dulu keamanannya. Harus melewati berbagai macam uji coba sebelum sampai di tangan masyarakat untuk dikonsumsi. Tapi, tetap saja,
Tanaman transgenik ini inovasi yang sangat bermanfaat. Hanya saja, penggunaannya harus benar-benar diawasi dengan baik oleh lembaganya agar tidak menimbulkan resiko atau dampak negatif di masa depan. Begitu, singkatnya begini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saatnya sama Linda Scoot. It's your birthday.